وأشهد أن محمدا رسول الله وعبده أفضل العبيد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في هديهم الرشيد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واحفظوا ألسنتكم فإن حصائد اللسان هلاك الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, azanallah wa iyyakum ajmain. Terjemahan dari ayat yang baru saya baca. Dalam ayat tersebut Allah menyuruh kita untuk bertakwa dan berkata yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat kebahagiaan yang sangat besar. Faqad faza fawzan 'azima. Di ayat yang lain Allah menerangkan sebagian nikmatnya yang berhubungan dengan al-qaulus sadid, kata-kata yang benar. Dalam firman-Nya, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah menciptakan baginya, yakni manusia, orang, dua mata, wa lisanan wa syafatain, lidah dan dua bibir, wa hadainahu najdain, dan kami beri petunjuk kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebenaran dan jalan keburukan. Ayat ini secara implisit mengandung makna atau ajakan kepada kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang disebut itu tadi. Dan jangan sampai sekali-kali kita mengkufuri nikmat-nikmat tersebut. Khususnya nikmat lisan dan dua bibir. Allah menyebut tentang dua nikmat ini dalam satu ayat dalam firman-Nya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Dan tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat yang terus mengawasi dan malaikat yang siap untuk mencatat. Raqibun atidun. Ketika seseorang tidak mensyukuri nikmat lisan, maka akan muncul darinya beberapa sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang buruk. Di antaranya, dia akan suka mengumpat, suka melaknat atau mengutuk, abestok kata orang Madura, dan dia suka berkata jorok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin yang benar-benar mukmin adalah dia itu bukan orang tukang laknat, tukang ngumpat, tukang mengutuk, dan tidak juga berkata-kata kotor dan berkata-kata jorok. Di antara juga sifat yang jelek yang berkaitan dengan lidah kita adalah ketika seseorang berdoa kejelekan atas dirinya, berdoa kejelekan kepada atau atas anak-anaknya, bahkan kepada harta yang dia miliki. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Rawahu Muslim. Janganlah kalian berdoa kejelekan atas diri kalian kecuali dengan doa yang baik-baik, karena para malaikat akan mengamini apa-apa yang kalian baca atau yang kalian ucapkan. Dari Jabir juga bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum
wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala auladikum wa la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha aqa'un fayastajibu lakum. Rawahu Muslim. Artinya, janganlah kalian berdoa jelek atas diri kalian, jangan berdoa jelek atas anak-anak kalian, dan janganlah kamu berdoa jelek atas harta kalian. Dikhawatirkan, takut ketika kalian berdoa bertepatan dengan suatu waktu, suatu saat di mana ketika itu diminta suatu permintaan dan Allah mengabulkan permintaan itu, sementara yang diminta yang jelek-jelek. Naudzubillahi min dzalik. Di antaranya juga sifat yang jelek, akhlak buruk, yang perangai yang jelek yang berhubungan lisan kita adalah ketika seseorang suka mengejek-ngejek, mengumpat, menghina, apalagi yang dihina itu berhubungan dengan ajaran-ajaran syariah. Walaupun yang diejek itu hukumnya sunnah, tapi mengejeknya menjadi dosa besar. Contoh, sekedar contoh saja, bukan hanya ini satu-satunya atau contoh yang lain, yaitu ketika seseorang mengejek seseorang yang meninggikan sarung atau celananya di atas mata kaki, dan itu anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadis sahih. Kemudian dikatakan ke orang yang bercingkrang, yang bercelana cingkrang, bersarung cingkrang, seperti kebanjiran dan sebagainya. Itu suatu olah-olah menghina syariat agama. Contoh yang lain, ketika seseorang mengejek, mengolok-olok seseorang yang berjenggot, dikatakan seperti kambing, naudzubillah. Padahal jenggot itu adalah apa? Perintah Nabi SAW, perintah untuk berjenggot. Dalam beberapa hadis sahih juga perintah seseorang muslim supaya berjenggot. Tapi saya nanya, dia menghina orang tersebut, naudzubillah min dzalik. Ada lagi yang menghina atau mengolok-olok wanita yang pakai niqab, pakai cadar, dikatakan seperti ninja dan sebagainya. Silahkan, hak seseorang untuk tidak untuk isbal, celananya menjurai ke bawah, di bawah mata kakinya. Silahkan dia tidak berjenggot, hak dia. Silahkan wanita yang tidak pakai niqab, tidak apa-apa, hak dia itu. Tapi jangan sekali-kali mengolok orang-orang yang melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang kadang-kadang menjadi ejekan dan olokan dari orang-orang yang jahil. Ketika ditanyakan salah satu di antara mereka, atau mereka ditanyakan, mengapa kau mengatakan demikian? Dia bukan menjawab, saya hanya main-main saja, saya hanya sekedar mengolok-olok. Dan itulah sifat orang munafik. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ketika kamu bertanya kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal itu? Niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya sekedar bersenda gurau, bermain-main. Katakan Muhammad, abillahi wa ayati, apa dengan Allah dan ayat-ayat kebesarannya dan Rasulnya kalian mengolok-olok. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam satu sahih muttafaq alaihi riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seorang hamba, dia berbicara dengan suatu kalimat, dengan suatu kata dari yang diridhoi Allah. Maksudnya kata berdiri oleh Allah, tapi dia tidak memperhatikannya, tidak memperdulikannya, tidak menganggapnya penting. Niscaya ternyata Allah mengangkat derajatnya. Yarfa'ullahu biha darajatin. Tapi sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah atau min sakhatillah la yulqi lahu laha wabalan la yulqi laha balan yahwi bihi fi nari jahannam.
Dan sungguh ada seorang hamba yang berkata dengan satu kata-kata, dengan satu kalimat, dengan satu kata yang dimurkai oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah, dan dia tidak mempedulikannya. Dia menganggapnya tidak penting, biasa-biasa saja. Yahwi biha fi nari jahannam. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam peribahasa disebutkan mulutmu harimaumu atau mulutmu adalah harimaumu. Dalam pepatah Arab disebutkan lisani sabu'un in arsaltuhu akalani. Lisanku adalah binatang buas. Kalau aku lepas, dia akan memakan diriku. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu sudah mewanti-wanti kita untuk menjaga lisan kita agar berkata baik, tidak berkata kotor, agar menjaga lisan kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Perhatikanlah sebagai penutup khutbah ini beberapa hadis saya sampaikan. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak, liyasmut, hendaklah dia diam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang kedua, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Seorang muslim yang betul-betul muslim adalah di mana orang-orang muslim lainnya itu selamat. Orang muslim lainnya selamat dari lisan dan dari tangannya. Yang ketiga, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang bisa menjamin, maksudnya bisa menjaga sesuatu yang ada di dua rahangnya, maksudnya yang menjaga mulutnya, wa ma baina rijlaihi, yang ada di antara kedua kakinya, maksudnya menjaga kemaluannya, adman lahul jannah, maka aku menjamin baginya dia akan masuk surga. Demikianlah, semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a 'an ibadihi limakarimil akhlaq wa hadahum lima fi sa'adatuhum fid dunya wa yaumat talaq. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul karimul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi 'alal itlaq. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ta'addabu bima addabakumullahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha ta'ala ba'athahu liyutammima makarimal akhlaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ala wa sallu wa sallimu ala imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin kama amartum bidzalika rabbul alamin. Faqala al-maula jalla wa ala, inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.